Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian tengah semester part 1. Oke, di bagian pertama ini kita akan membahas soal-soal mengenai materi perbandingan. Disimak baik-baik ya. Nomor 1. Jika persegi A memiliki sisi 2 cm dan persegi B memiliki sisi 6 cm, maka perbandingan luas persegi A terhadap luas persegi B adalah. Nah, di sini patokannya atau kuncinya ada di luas persegi ya. Jadi kita bandingkan luas persegi A berbanding luas persegi B. Rumus luas persegi apa? Sisi kali sisi. Berarti sisi A kali sisi A kita bandingkan dengan sisi B kali sisi B. Oke. Karena diketahui persegi A memiliki sisi 2 cm, maka luas persegi A 2 kali 2. Kita bandingkan dengan persegi B yang memiliki sisi 6 cm, sehingga 6 kali 6. Kita hitung 2 kali 2, 4. Berbanding 6 kali 6, 36. Nah, bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Jadi, perbandingan luas persegi A terhadap luas persegi B adalah 1 banding 9. Mudah ya? Next, nomor 2. Bentuk sederhana dari 100 cm banding 2,5 meter adalah. Oke, kita punya perbandingan yang berbeda satuannya, cm dan meter. Kita samakan dulu. Mudahnya kita samakan ke posisi ke bawah ya, cm dengan meter. Berarti kita sama-sama jadikan ke sentimeter saja. Oke, 100-nya tetap. Kalau 2,5 meter dari meter ke sentimeter turun 2 tingkat. Kalau turun dikali 10 ya untuk tiap tingkatnya, karena ini 2 berarti kali 100. 2,5 kali 100. Nah, di sini 100 cm banding 250 cm. Sudah sama-sama cm, kita sederhanakan. Bisa dicoret dulu nolnya, boleh. Ini sama-sama dibagi 10 ya artinya ya. Kita masih punya 10 banding 25, masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Jadi bentuk sederhana dari 100 cm banding 2,5 meter adalah 2 banding 5. Next, kota A dan kota B berjarak 7 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 5 cm, maka skala yang digunakan adalah. Nah, kita bisa mengingat kembali rumus skala ya. Di sini kalau misalkan lupa, sugus kayak permen ya, S terus UG ada US. UG itu sama saja seperti jarak peta ya. UG kan ukuran gambar. Nah, sama seperti jarak peta, US itu ukuran sebenarnya, sama seperti jarak sebenarnya. Karena yang ditanyakan skala, maka rumusnya adalah skala sama dengan JP atau jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya diketahui 5 cm, jarak sebenarnya 7 km, berarti 5 cm per 7 km. Dicek-cek dulu nih satuannya sama atau beda. Beda ya. Kita samakan dulu ke cm. Dari kilometer coba mau ke centimeter turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Berarti nolnya ada 5. Sehingga 5 cm per 700.000 cm. Sudah sama-sama cm, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 700.000 bagi 5, nanti dapat
140.000. Jadi skala yang digunakan adalah 1:140.000. Nomor 4. Perbandingan umur Nisa dan Dinar adalah 2:5. Jika jumlah umur mereka adalah 28 tahun, maka selisih umur mereka adalah, selain kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari di pertemuan bab perbandingan ya. Nah, kita bisa menggunakan cara cepat seperti ini. Karena ditanyanya selisih, berarti perbandingannya kita selisihkan atau kita kurangi. Yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 5 dikurang 2. Kemudian kita bandingkan atau per dengan penjumlahan perbandingannya. 2 ditambah 5, mau 5 ditambah 2 juga boleh. Itu sama aja ya kalau penjumlahan. Kalau pengurangan yang untuk bagian atas nih atau bagian pembilangnya itu karena selisih berarti angka besar dikurang angka kecil ya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah umur ya, 28. 5 dikurang 2 hasilnya 3, 2 ditambah 5 hasilnya 7, jadi 3/7 kita kalikan dengan 28. Kita cek-cek nih, ada yang bisa disederhanakan atau dicoret? Ada ya, 28 dengan 7 sama-sama dibagi 7. 28 bagi 7 4, 7 bagi 7 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 4 bagi 1 yaitu 12 tahun. Jadi selisih umur mereka adalah 12 tahun. Nomor 5. Panjang badan dan sayap model pesawat terbang adalah 36 cm dan 45 cm. Jika sayap pesawat terbang 15 meter, maka panjang badan pesawat terbang adalah, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu nih, bebas kasih judul apa aja. Di sini Miss kasih panjang badan sama panjang sayap ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu datanya yang model. Itu panjang badannya 36. Kita kasih 36 cm, terus sayapnya 45 cm. Oke, jika sayap pesawat terbang 15 meter, berarti kan ini ukurannya lebih besar ya. Otomatis ini dalam ukuran sebenarnya. Jadi sayapnya ya, tapi kita taruh di kolom panjang sayap 15 meter. Yang ditanyakan adalah panjang badan pesawat terbang dalam ukuran sebenarnya. Karena itu yang ditanyakan, kita bisa kasih simbol X. Nah, setelah ini kita analisis ya, yang udah ada lengkap nih angkanya di kolom panjang sayap dari 45 cm ke 15 meter. 15 meternya itu kita jadikan cm dulu dikali 100 ya, jadi 1500 cm. Dari 45 ke 1500 itu bertambah. Oke. Kemudian kita analisis dari barisnya. Panjangnya 36, sayapnya lebih besar ukurannya, lebih panjang ya, 45. Berarti ketika panjang sayapnya 1500 cm, otomatis panjang badannya akan lebih besar dari 36 cm. Jadi di sini kita bisa kasih tanda tambah. Jadi sama-sama bertambah. Karena tandanya sama-sama bertambah, maka ini merupakan perbandingan senilai. Kalau senilai berarti kita tinggal mengikuti posisi yang ada di tabel aja. Oke. 36 per X sama dengan 45/15 ya. Nah, kita pakai yang satuannya sudah meter saja. Nanti jawabannya X-nya sudah dalam satuan meter juga. Kita cek-cek dulu nih, ada yang bisa disederhanakan tidak yang posisinya atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Bisa ya, ini 45 dengan 15. Kita coret, kita sederhanakan sama-sama dibagi
15. 45 dibagi 15 dapat 3. 15 bagi 15, 1. Kemudian kita kali silang. Yang ada X-nya dulu. X ini berarti kita kalikan silang dengan angka 3. 3 kali X atau X kali 3. Hasilnya adalah 3X. Kemudian kita kali silang 36 dikali 1. Hasilnya 36. 3X artinya 3 dikali X, sehingga untuk mencari X-nya, kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 36 kita bagi dengan 3. X-nya kita peroleh 12 meter. Jadi panjang badan pesawat terbang adalah 12 meter. Nomor 6. Sebuah motor menempuh suatu jarak dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 2,5 jam atau 2,5 jam. Kecepatan motor yang harus dicapai agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 90 menit adalah, kita bisa bikin tabelnya terlebih dahulu. Ada kecepatan dan waktu. Kecepatan yang diketahui adalah 30 km per jam, waktunya 2,5 jam. Kemudian apalagi yang diketahui? Ada 90 menit, berarti kita taruhnya di bagian kolom waktu 90 menit. Nah, sudah ada data. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan ya, berarti kecepatannya kita kasih X. Kolom yang sudah lengkap bagian waktu. Kita analisis dari 2,5 jam ke 90 menit. Nah, kalau mau membandingkan berarti kita samakan dulu nih satuannya, sama-sama ke jam, boleh ya? Berarti 90 menit itu kan 1,5 jam atau 1,5 jam, karena 1 jamnya 60 menit. Nah, dari 2,5 ke 1,5 berarti ini berkurang ya, angkanya turun. Kemudian kita analisis per barisnya. Ketika kita mengendarai dengan kecepatan 30, waktu yang diperlukan 2,5 jam. Ketika kita mau mencapai dalam waktu yang lebih cepat nih, lebih cepat ya, maka kecepatannya akan kita tambah atau kita kurangi. Tentunya akan kita tambah. Jadi semakin cepat kecepatannya atau semakin besar kecepatannya, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu perjalanan akan lebih singkat, akan lebih cepat sampai gitu. Jadi karena ini berbeda tandanya, sehingga ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Karena berbalik nilai, maka posisi X-nya kita bisa pindah dulu nih. Yang tadinya di bawah jadi di atas, sehingga menjadi seperti ini. X per 30 sama dengan 2,5 per 1,5. Kita pakai yang sama-sama jam ya. Kemudian ini ada bentuk desimalnya, kita bisa ubah ke bentuk bilangan bulat dengan cara bagian pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 10 ya. Jadinya 2,5 kali 10 25, 1,5 kali 10 15. Kita boleh sederhanakan dulu 25 per 15 ya, sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 15 bagi 5, 3. Kita kalikan silang. X berarti kita kalikan dengan 3. Hasilnya 3X. Kemudian 30 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 150. 3X artinya 3 dikali X. Jadi untuk mencari X-nya 150 dibagi 3. Hasilnya X sama dengan 50. Jadi kecepatan yang harus dicapai adalah 50 km per jam. Jadi lebih ngebut ya. Makin ngebut kita makin cepat sampainya. Makin
ditambah kecepatannya makin sedikit waktu yang diperlukan gitu. Next, nomor 7, seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 24 ayam selama 10 hari. Jika ayam bertambah 6 ekor, maka waktu untuk menghabiskan pakan tersebut adalah di sini kita bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Ada banyak ayam dan waktu ya. Banyak ayam yang pertama kali diketahui adalah 24. Dalam waktu 10 hari bisa habis ya persediaan pakannya. Nah, di sini harus hati-hati ya. Ada keterangan bertambah. Berarti kita tambah dulu dengan 6. Nanti kalau misalkan dijual berarti dia dikurang gitu ya. Disesuaikan sama isi ceritanya. Kalau ditambah 6 berarti awalnya 24 ditambah 6 hasilnya 30 ya. Yang ditanyakan adalah ketika ayamnya itu berjumlah 30, pakannya akan habis dalam berapa hari gitu ya. Kita analisis dari 24 ke 30 itu bertambah. Kemudian ketika banyak ayamnya ketika banyak ayam 24 habis dalam waktu 10 hari. Nah, di sini kan bertambah ya ayamnya, berarti pakannya akan cepat habis. Jadi akan lebih cepat dari 10 hari ya, berkurang ya. Karena tandanya berbeda, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita pindah ya posisi X-nya. Berarti 24/30 sama dengan X-nya kita pindah ke atas per 10. Jadi yang kita ubah hanya kolom yang ada X-nya saja. Kita sederhanakan sama-sama. 24/36 dibagi berapa? 6 ya. 24 bagi 6 4, 24 bagi 6 4, 30 bagi 6 5. Kemudian kita kali silang yang ada X-nya dulu, X berarti dikalikan dengan 5, hasilnya 5X, 4 dikalikan dengan 10, hasilnya 40. 5X artinya 5 dikali X, sehingga untuk mencari X-nya sama dengan 40 dibagi 5. Hasilnya X sama dengan 8. Jadi, pakan akan habis dalam waktu 8 hari. Soal terakhir. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1:350. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 20 cm x 10 cm, tentukan luas taman sebenarnya. Oke, di sini yang ditanyakan luas sebenarnya. Luasnya itu berarti panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Yang diketahui di sini adalah ukuran gambar. Berarti kita hitung panjangnya 20 cm ya. 20 kita kalikan dengan skala 350. Bagian lebarnya berarti lebarnya 10 kita kalikan dengan skala 10 kali 350. Kita hitung 2 kali 35 dulu boleh, nanti nolnya tinggal ditambahkan. 2 kali 35 itu 70 ya, tambah 02 jadi 7000. Dikali 10 kali 30 350, 1 kali 35 tambah nolnya 2. 3.500. Nanti kalian hitung 7.000 dikali 3.500, hasilnya 24.500.000. Ini satuannya masih sentimeter persegi. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya, bisa kita ubah ke satuan meter persegi. Nah, di sini kan sentimeter persegi ke meter persegi ya, itu naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat berarti dibagi. 1 tingkatnya tuh 100, berarti kalau 2 tingkat, nolnya kita tambahin 2 lagi. Jadi totalnya ada 4 nol ya. Atau kita bagi dengan 10.000. Nah, dibagi tuh sama aja kayak
coret nolnya, berarti bisa kita coret 40. Sehingga hasil airnya adalah 2450 meter persegi. Jadi luas taman sebenarnya adalah 2450 meter persegi. Selesai untuk part 1 ya, materi perbandingan. Silahkan diulangi kembali jika belum paham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.